temen. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel TikTok Khalid Sport 14. Gimana kabar kalian? Sabtu Minggu kemarin libur, dan Sabtu Minggu juga disediakan, Minggu dan Senin sih jatuhnya ya. Minggu dan Senin disediakan oleh partai Copa America dan partai final Copa America maupun Euro. Oke. Alhamdulillah tadi Copa America baru saja selesai, dan tadi dini hari juga baru saja selesai juga Spanyol. Jadi kita sama-sama mungkin banyak yang begadang untuk nonton, tapi jangan lupa tugas utamanya yaitu bagi yang mencari nafkah, bagi yang sekolah mungkin udah mulai masuk lagi hari ini kan. Dan yang pertama dan utama saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah follow. Saat ini sudah lebih dari, alhamdulillah, lebih dari 500 follower. Itu udah sangat luar biasa. Terima kasih banyak, kita menuju 1000, 2000, 3000, 10.000 ataupun sampai 1 juta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menunggu-nunggu untuk live saya, dan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Khalid Sport 14 channel TikToknya terus berkembang, menambah inspirasi, menjadi inspirasi kalian semua tentang di sepak bola ataupun kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama, gimana untuk kabar kalian hari ini, dan gimana yang mungkin yang saat ini sedang nonton, lagi sedang makan siang atau habis sholat zuhur, yang bagi yang melaksanakannya, atau sedang di tempat kerja, tempat nongkrong, tempat menunggu orderan dan lain-lain. Mudah-mudahan TikTok Khalid Sport 14 menemani kalian semuanya seperti biasa, Senin sampai dengan Jumat live-nya. Mohon maaf tadi live-nya biasanya jam 12.30, mungkin ada lambat tadi. Masih ngantuk saudara, tapi ya sesuai dengan jadwal. Oke, kita langsung bahas. Oke. Dini hari tadi sudah selesai pertandingan Euro yang sebulan penuh. Spanyol keluar jadi juaranya. Mungkin banyak yang sudah memprediksi kalau Spanyol akan juara. Dan juga Argentina Kolombia juga sudah selesai. Argentina juga sudah menjadi juaranya. Info pemain yang bisa ngejar trofi God Leo Bang. Wah, ini dia. Nah, nanti kita bahas ya, mungkin nggak ada ya. Tapi ya kalau untuk trofi untuk trofi yang banyak itu dia mendekatinya itu Dani Alves. Dani Alves tuh mendekati sebenarnya. Cuman kalau untuk trofi tambahan, trofi ini sekarang ini ya GOAT itu Lionel Messi, banyak juga gitu. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Saat ini kita akan membahas Euro terlebih dahulu di partai final
sudah diselesaikan. Spanyol keluar jadi juaranya, tapi kita nanti akan flashback untuk rekap-rekap dari Spanyol maupun dari England sendiri hingga mencapai babak final. Oke. Untuk sementara waktu sebelum masuk ke pembahasan Euro, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan channel TikTok Ali Sport 14 dengan cara follow, mungkin share, atau simpan video-video yang ada di tempat-tempat saya, boleh. Nah, ini gini. Ini LM10, panggilannya LM10, saya manggilnya apa nih? Manggilnya apa, namanya siapa? Jadi enak saya manggilnya nih. Oke lah, saya panggil bro aja ya. Jadi gini bro, kalau untuk nggak enak sih, nama aja nama. Oke, siap. Gini Mas Reza, kalau untuk menurut saya itu nanti saya akan bahas, karena kemarin itu banyak yang gini. Dari sebelum Spanyol main ke final itu banyak yang bilang Spanyol akan kalah, karena edisi Euro sebelum-sebelumnya siapa yang mengalahkan Jerman di semifinal itu di final kalah. Tapi kenyataannya dilihat sendiri kan. Nah, nanti kita akan ulas, oke? Kita ulas. Sebelum kita ulas, Mas Reza, ayo kita sama-sama bikin kopi atau bikin teh, minum. Udaranya alhamdulillah lagi dingin banget ya. Dingin sama sesuai dengan selebrasinya pencetak gol Inggris semalam kalau yang nonton. Iya. Oke, kita bikin minum dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Yang pertama kita akan ngebahas antara Spanyol versus Inggris. Sebelum ke pembahasan untuk ke final, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu Inggris. Kenapa saya Inggris? Saya harus bahas juga karena Inggris adalah tim yang masuk final juga. Jadi nggak etis dong kalau saya nggak bahas Inggris. Sedangkan Inggris adalah tim yang sangat salah satunya, maaf ya, bukan mengecilkan Inggris, tapi Inggris itu awal-awal dari grup awalnya memang digadang-gadang akan menjadi juara. Kalau saya pribadi, saya itu ada 3 pilihan tim sebenarnya dari awal. 3 pilihan tim ya. Salah satunya yaitu Spanyol, Inggris, dan Itali. Sayang, Itali ini pas di awal-awal pas dilihat itu saya 3 itu. Tapi sayang Italinya gugur itu waktu itu gitu. Pas waktu itu ada yang nanya kan, waktu itu pas live ditanya, "Bang, jagoin mana?" Saya bilang ada 3 tim yang saya jagoin, tapi ada tapinya. Kalau melihat dari frekuensinya Swiss itu makin laju makin baik dan ternyata bisa mengalahkan Italia. Nah, itulah saya agak sedih juga sebenarnya. Tapi ya itu udah pilihan gitu kan. Alhamdulillah yang 2 malah masuk. Malah kalau dilihat-lihat Spanyol sama Inggris sebelumnya ya, Spanyol dan Inggris itu kan untuk dipilihnya dari awal kandidat juara itu Inggris, bukan Spanyol ya. Spanyol itu nggak ada kans untuk kandidat juara. Jadi saya sudah katakan dari awal tuh yang dulu, kalau untuk Spanyol sendiri itu presentasinya jauh, walaupun dia sering jauh, dalam artian jauh tuh orang yang memprediksi untuk Spanyol juara itu jauh. Bahkan paling gede itu Jerman dan Inggris. Ya, itu menurut saya. Karena banyak juga yang atensi untuk ngebahas ini. Dari Euro kan saya bahas tuh. Yang pertanyaan seperti itu. Tapi karena saya megangnya 3, ya ada waktu itu ada yang komen gini, "Ya, masa Spanyol Bang juara?" Saya 3, saya bilang tim ini 3. Jadi pilihan saya 3 waktu itu gitu. Nah, itu dia. Palmer seharusnya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Tadi ini mumpung lagi di Inggris ya kan, saya bahas Inggris ya. Spanyol final gitu, match about
Nah, bentar ya, kita lihat hasil pertandingan. Oke. Gitu ya, bentar. Oke, kita cek Inggris. Oke, ya. Sip. Nah, di sini saya akan membahas tentang Inggris terlebih dahulu ya. Awal kita flashback untuk Inggris jalan menuju masuk final round ya, sebelum semalam kalah dengan Spanyol ya. Gitu. Maaf semuanya, suara saya gak kedengaran gak di sana? Tolong coba. Kedengaran gak di sana? Kedengaran ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, Inggris itu sendiri kenapa sih digadang-gadang untuk kandidat juara yang terkuat setelah Jerman ya? Tapi setelah Jerman, karena Jerman itu digadang-gadang untuk juara itu kenapa? Karena dia selain dia sudah memiliki komposisi pemain yang sangat ideal, dan dia juga salah satu salah satu yang menguntungkan Jerman itu adalah tuan rumah. Tapi sayang gugur gitu kan. Nah, kalau Inggris sendiri, kenapa dia di salah satu juga digadang-gadang presentasi untuk calon juara Euro paling banyak? Karena pemain-pemainnya itu sudah matang gitu, dan sudah sudah berlaga di banyak liga-liga top Eropa. Salah satunya mungkin Foden, Bellingham. Itu tuh pemain yang notabene itu di liganya masing-masing lagi on fire gitu loh. Banyak lagi kan. Nah, ternyata setelah match yang pertama antara England itu pas di fase grup, untuk menang aja gak sulit gitulah. Disinilah sudah mulai mempertanyakan apakah Inggris layak atau enggak. Nah gitu. Dan pertandingan yang kedua itu seri lawan Denmark 1-1. Lagi-lagi Southgate kena hujatan kan. Media sosial saat ini memang kejam banget kan. Makanya saya rasa media-media sosial itu digunakan dengan hal yang baik dan bijak dari sekarang gitulah. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, di sini di pertandingan penentuan itu semua tim yang ada di grup itu seri. Bahkan Inggris pun nggak bisa mencetak gol gitu loh. Jadi di dalam dua pertandingan itu hanya dua match di dalam grup itu dia mendapatkan 2 gol saja, bukan lebih gitu lah. Nah, di sini menjadi pertanyaan. Tapi yang paling banyak pihak yang bilang kalau Inggris itu menang hoki, bukan dalam artian main bagus gitu. Menurut saya, perhatikan deh, kalau Inggris lagi main di saat Southgate memperhatikan jam tangan gitu. Sering lihat gitu. Di saat Southgate main, yang pertama sih lagi lawan Slovakia itu, saya nggak ngerti apa yang dimaksud gitu. Tapi 15 menit terakhir itu selalu mencetak gol Southgate, anak asuhannya itu dari Slovakia. Yang pertama itu di round 16. Di quarter final di lawan Swiss itu juga skornya sangat tipis banget, walaupun Swiss adalah penantang yang sangat kelas itu, sangat luar biasa, bisa memulihkan Italia, seri lawan Jerman, dan lawan Inggris pun seri, kalah di penalti aja gitu. Disinilah terlihat kalau Southgate itu benar-benar pemainnya itu untuk penalti ini sudah disiapkan gitu dari yang Euro sebelumnya gitu. Ini back to back yang berbeda dengan Argentina ya. Inggris back to back ini dia kalah gitu, peringkat 2 lagi. Aduh, sedih banget sih di situ. Dan yang sangat mengejutkan di saat lawan Netherlands, Inggris mampu mencetak gol di menit krusial, Watkins. Nah,
semalam itu hampir saja Watkins juga seperti itu, tapi sayang gitu, kalau dia bisa nahan bola sedikit ya, wah gila, pas buat di kaki udah pasti cetak gol. Dan kalau adu penalti makin seru gitu. Itu England sendiri ya. Nah di sini pencapaian yang sangat luar biasa juga buat Inggris ya, yang tim yang mungkin banyak yang menghujat, terutama pelatihnya ya dalam tanda kutip. Tapi salut sih dengan mentalnya hingga babak final ini gitu, meskipun kalah dengan Spanyol 2-1. Itu tadi ulasan untuk Inggris. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Reza. Palmer seharusnya layak main dari menit awal sih pas pertandingan tadi malam. Nah ini saya nggak ngerti ini sama maksudnya Coach Southgate ini, pelatih caretaker, pelatihnya itu pemain, gimana ya ngomongnya. Itu saya juga ini Maino itu sempat saya kenapa nggak diganti, tapi nahan akhirnya diganti menit 70-an kalau nggak salah, 60-an gitu akhirnya diganti. Malah lagi-lagi telat masuk sih menurut saya. Benar, Palmer telat masuk, benar-benar telat masuk menurut saya ya. Pas dia masuk itu langsung agak sedikit kan untuk hidup gitu ya kan. Salah satunya Watkins main, Palmer main, bahkan golnya itu gol kelas banget itu. Saya pikir akan sampai ke babak selanjutnya ya kan, babak ke extra time gitu atau penalti. Tapi ya lagi-lagi memang kurang keberuntungan atau kurang hoki, atau memang Spanyol yang punya hokinya lebih besar gitu. Ini nanti akan saya bahas lagi ya. Nah itu ya England. Mungkin ada sampai di sini ada yang mau bertanya tentang Inggris untuk kedepannya. Inggris kedepannya pasti saya rasa masih mempertahankan pemain-pemain yang saat ini sedang berjuang di Euro kemarin. Gitu. Ya mudah-mudahan sih Euro atau next kan Piala Dunia bisa inilah benar-benar melihat Inggris atau Harry Kane terutama ya juara. Dan ada yang bilang Harry Kane itu kutukan, menurut saya enggak sih. Banyak kok loh pemain yang runner up gitu. Contohnya kok pelatih pernah dengar namanya pelatih Hector Cooper enggak? Saya rasa pernah. Kalau pernah itu juga sering runner up gitu. Tapi Hector Cooper itu pemain yang pelatih yang sudah membawa itulah. Hector Cooper. Ya emang gimana ya, memang nggak pernah juara atau semua gimana ya, bebas banget. Tapi Hector Cooper ini sama halnya dengan Harry Kane. Harry Kane itu kemarin masuk ke Bayern Munchen pun gagal juga kan, gagal juara Bayern Munchen. Jadi nggak dibilang spesialis runner up, memang belum megang juara aja gitu kan. Kayaknya sih nanti ya, kalau dia masih main di edisi Piala Dunia World Cup di Kanada, Meksiko maupun USA ya mungkin di situ akan, ya kita doakan saja bisa megang juara. Emang agak sulit, tapi ya untuk dilihat dari segi-segi permainan dari Inggris sendiri, pemain-pemainnya bisa masuk final lagi mungkin, atau final atau semifinal mungkin. Kita lihat aja nanti di Piala Dunia. Itu tadi England yang sudah saya bahas. Mainnya juga nggak buruk-buruk banget semalam. Mainnya juga nggak bertahan banget. Di mainnya juga offense-nya juga bagus, bertahan bagus. Bagus lah semalam juga dilihat dari segi permainan juga. Ini yang dinamakan final ya. Maaf ya, menurut saya setelah Euro ini saya pikir kayaknya adem aja gitu, kayak sepi gitu. Tapi pas di final ini seru aja gitu. Saya bilang kemarin ya, biasanya kan kalau Euro atau kan quarter final atau semifinal itu banyak yang nobar. Tapi saya setiap jalan kemana, misalkan pergi kemana tuh
jarang gitu, jarang ada yang nobar. Makanya kayaknya sepi gitu aja sih gitu. Tapi bagus sih, bagus pas semalam pas main ya, permainan Spanyol dan Inggris gokil. Itu tadi Inggris kita bahas sudah. Sekarang saatnya kita bahas sang juara, yaitu Spanyol, beserta pemain-pemain terbaiknya, beserta siapa saja yang mendapatkan penghargaan. Dan ini adalah gelar paling banyak Spanyol. Ini gelar keempat Spanyol di Euro. Itu sebelumnya juga menjadi juara. Spanyol menjadi tim apa ya? Tim yang saya bilang banyak kejutan, salah satunya dari pelatihnya. Terutama semalam nih saya ya, pas semalam saya nonton itu saya ngikutin Spanyol ya, hampir di Euro ini banyak yang saya ikutin gitu ya. Terutama memang kemarin saya pengen lihat ya Georgia, Albania, tim-tim yang mediocre gitu, seru aja sih dilihat gitu ya. Nah kalau untuk Spanyol sendiri, itu tim yang gak diunggulkan untuk menjadi kandidat final ataupun juara. Kenapa? Yang saya bilang tadi yang pembukaan tadi di depan, kandidat dan juaranya itu dipegangnya oleh Jerman maupun Inggris. Sebenarnya itu kan untuk persentasenya paling banyak gitu. Tapi sayang, lagi-lagi ya memang Spanyol di awal-awal grup itu sudah meyakinkan lah ya. Salah satunya dengan pemain mudanya, dan kaptennya juga terkejut aja. Banyak yang terkejut di sini. Morata loh jadi kapten. Harusnya kan ya mungkin ada bek kanannya Kasparjar, pemain Real Madrid gitu kan. Tapi di sini milih Morata, dan Morata menjadi kapten loh. Menjadi kapten. Pas lagi lawan Kroasia bisa ngebantai Kroasia dengan skor 3-0 gitu kan. Italia dikalahkan, Albania dikalahkan. Di grup itu dia paling sapu bersih gitu. Dan di grup dia nggak pernah kejebolan 1 gol pun. Jadi 9 poin dia lumat dengan baik, bahkan tanpa kejebolan. Nah di sini fakta menarik lainnya, Spanyol adalah tim yang paling produktif untuk mencetak gol. Dia udah melewati 2 digit, dalam artian 10 udah lewat 10 gol. Bahkan hampir mencapai 14 atau 15 gol gitu. Dan kemasukannya sedikit. Gila, top banget emang Spanyol di sini. Asuhan Lafondte ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Di grup aja dia sapu bersih tanpa kejebolan gitu. Pertahanannya sebenarnya yang paling gokil dan kerennya lagi, Lafondte ini susah ditebak ya. Nih gue mau masak, misalnya kita udah prediksi nih pasti dipasang ini nih, tapi enggak gitu loh. Dan yang paling apa ya, paling menonjol itu Jesus Navas. Sebenarnya itu kan dia itu kalau main di klub itu dia sering dipasang tuh untuk sayap gitu, tapi back gitu, menggantikan Carvajal waktu itu. Ini saya rasa tim Spanyol ini memang kembali ke format yang sangat mengerikan. Masih ingat di lawan Jerman waktu itu yang 1-0 yang dia juara juga, yang Fernando Torres golin. Tengah-tengahnya masih gokil Xavi, Iniesta dan lainnya gitulah. Nah itu tadi babak grup stage ya. Nah di round 16 ya dia mengalahkan pendatang baru Georgia dengan skor 4-1 gitu. Dimana Georgia adalah tim yang ngalahin Portugal waktu itu di grup 2-0 hingga dia lolos kan. Yang paling gokil lagi, Spanyol lagi-lagi di sini golinnya banyak gitu kan. Tambahan gol aja 4 lo, bayangin. Tadi di grup aja udah kelihatan kan 6. 5 tambah 4 udah 9 itu. 9 tambah lawan Jerman kemarin 2. Wah, dia udah lebih 12 gitu. 5 udah cakep memang. Nah, setelah pertandingan selesai dan semuanya dan ketemunya itu ya memang mungkin banyak yang bilang timnya lemah. Nah, tim yang yang notabene sebelah kiri Bagana itu kan kuat-kuat tuh. Nah disinilah diuji lawan Jerman.
Dan Jerman nggak bisa berbuat banyak juga, walaupun sampai extra time, tapi di apa ya, di kandang, di rumahnya sendiri Jerman nggak bisa melakukan hal banyak. Ini udah kelihatan banget di sini betapa mengerikannya taktik Lafonte itu. Keren, bener-bener keren, nggak bisa ditebak, susah banget ditebak. Apalagi yang nonton semalam lawan Inggris itu itu kan. Nah, Spanyol versus Jerman ini adalah, banyak yang bilang gini, kalau misalkan siapa tim yang bisa mengalahkan Jerman di quarter final maupun di semifinal, di final pasti kalah gitu kan. Nah ini dia lagi-lagi, udah nggak usah percaya gitu lah, musrik kecil lah. Terus setelah lawan Jerman nggak serta-merta dia melenggang dengan mudah. Dia harus menghadapi tim kuat seperti Prancis. Negara Prancis ini negara yang dimana sangat sudah mulai ini juga ya, apa ya, udah masuk semifinal lawannya Prancis negara kuat dengan sepak bolanya yang sangat luar biasa kuat juga. Di situ ada striker Mbappe ya kan. Terus ada apa ya, pemain-pemain yang banyak ya, kayak backnya Theo, dan jangan lupakan N'Golo Kante gitu. Tapi ya, lagi-lagi bisa menang lawan lawan Prancis. Spanyol kurang gimana gitu, kuatnya gimana, kurang gimana coba. Dan pada akhirnya sampailah ke puncak final lawan Inggris. Nah disinilah pertandingan semalam yang baru saja bertanding dini hari tadi itu sudah sangat luar biasa. Salah satunya Yamal, pergantian pemainnya. Sekarang di babak kedua sampai komentator sepak bola semalam bilang kok Rodri diganti gitu kan. Maksudnya gimana nih, gini lah. Lafonte susah banget ditebak. Pergantiannya juga sangat jitu dan lebih efektif serangannya. Akhirnya masuklah ke menit-menit rawan ya, menit-menit mau habis tuh kalau nggak salah 80-an itu. Gantinya sang kapten ngegolin. Wah, aduh nyesek banget itu. 80 sekian deh kalau nggak salah, 85, 86 deh. Pokoknya sekitar segitulah. Akhirnya menang 2-1 meskipun sempat unggul dan disamakan kedudukan oleh Palmer dengan gol yang ciamik dan gokil dan keren. Saya harus mengakui keunggulan Spanyol 2-1. Dan golnya ini adalah gol pembawa petaka juga kan menit terakhir gitu. Tuh gokil lah. Selamat sekali lagi, congratulations untuk Spanyol yang menjadi juara untuk keempat kalinya di Euro. Dan kita saksikan apakah ada perubahan di Piala Dunia nanti gitu. Dan ini insya Allah saya akan coba untuk live pokoknya insya Allah saya live tuh di Senin sampai dengan Jumat jam 12:30 ya, 12.30 untuk waktu Indonesia Barat. Saya kalau untuk WIT saya nggak tahu, tapi ya nggak beda-beda jauh lah gitu. Mudah-mudahan bisa ditonton di seluruh Indonesia. Nah, terus mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan yang ada judul bisa berhenti. Nggak ada yang namanya kecanduan, sangat mengerikan. Banyak berita hampir setiap harinya. Setiap harinya itu ada yang bunuh diri, ada yang berantakan tentang judul itu. Yang kedua, mudah-mudahan yang punya pinjol segera diselesaikan dan gak ada pinjol-pinjol lagi. Dan kehidupan kalian semuanya mudah, diberkahi dalam mencari rezeki, mencari nafkah dan lain-lainnya, dimudahkan dalam banyak hal gitu. Semoga Khalid Sport 14 ini adalah inspirasi kalian sepak bola, apalagi yang ketinggalan dari cuplikan pertandingan maupun hasil-hasil pertandingan, kalian bisa lihat di Khalid Sport 14 gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak loh untuk semuanya yang sudah follow, sudah like, sudah share, sudah simpan video-videonya dari Khalid Sport 14. Saya sangat luar biasa banget. Saat buat ya udah biasa aja gitu, tapi ternyata hampir sudah lebih dari angka 500. Itu udah luar biasa buat saya. Mungkin bilangnya masih sedikit lagi gini, tapi enggak, menurut saya itu udah luar biasa, sudah menyempatkan nonton, apalagi sekarang kita ngebahas bareng gitu kan. Itu tadi Euro. Nah, untuk Copa insya Allah saya bahas besok. Oke, insya Allah besok saya bahas Copanya karena waktunya juga saya ada perlu itu. Insya Allah besok di jam yang biasa sama 12.30 kita bahas Copa Amerika.
Mudah-mudahan kalian suka. Dan saya akan membacakan ituannya, statistiknya. Sebentar. Bentar ya, saya bacakan ya. Ya Pak Ari. Lu ya bisa di-print ya? Bisa dong. Bener dong. Sebentar. Oke. Bentar ya. Nah, untuk pemain terbaik, pemain muda terbaik Yamal untuk Euro ya. Dan untuk pemain best playernya yaitu Rodri dari Spanyol. Itu adalah apa ya, dua pemain yang sangat hebat itu. Ya, ini salah satu kejutan juga, Rodri bisa menjadi pemain terbaik. Wah, salah satunya sudah masuk ke Spanyol, ini adalah hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di situ tadi ada Rodri, ada Yamal yang menjadi pemain terbaik. Jadi, tolong tanya kode faktor pajak kita berapa ya? Kode Faktor pajak. Coba tanya aja ke orang pajak. Oke. Karena kan faktor pajak kan diterbitkan kalau kita kan menjual kan. Iya. Kita kan tidak pernah menjual, kita kan membeli terus kan. Saya matiin dulu. Kita selesai dulu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam Khalid Sport 14, salam silaturahim. Ciao. Deng.